Kami mengucap syukur buat pagi ini, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini akan berarti ketika Engkau hadir. Tanpa kehadiran-Mu, kami percaya kami juga gak bisa berbuat apa-apa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pesan-Mu Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak bawa dengan tangan kosong, tapi kami bawa pulang berkat Tuhan yang luar biasa. Melalui kesaksian dan firman yang ditabur itu akan menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, kesaksian yang luar biasa. Kalau kita lihat, wow, Ibu Desi ini wanita yang perkasa, gak gampang saudara ya. Pada waktu menghadapi seperti itu rasanya memang kepingin, sudah rasanya apa? Jalan terakhir, mati, bunuh diri ya. Bu Desi sudah mau lompat, saya bilang jangan bunuh diri. Nanti anak-anakmu gimana? 3 anak waktu itu belum menikah semua ya. Saya bisa bayangin ya, paketnya lengkap, suami, bangkrut, kanker, ya, anak. Dan kemarin juga ada seorang ibu yang juga dia bilang, ibu saya sudah mau bunuh diri, saya sudah tidak kuat bu. Ada loh hari-hari ini banyak tekanan orang, kalau tidak pakai kekuatan Tuhan kita semua itu sudah tidak kuat saudara. Makanya ada firman yang berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, kalau ada masalah yang sudah benar-benar saudara tidak punya jalan keluar, saudara ada satu cara, yaitu kita nempel sama Tuhan. Amin. Ketika kita nempel sama Tuhan, maka kita sanggup menanggung segala perkara. Lihat Bu Desi hari ini bisa cantik itu usia berapa itu? Ya, kalau lihat kehidupannya itu benar-benar luar biasa. Kalau hari ini bisa bersaksi masih hidup sehat, itu semata-mata hanya karena ketika dia menemukan sumber kehidupan, dia sanggup menanggung segala perkara. Itu sebabnya hari ini khotbah saya berjudul kesempatan di balik sempitnya jalan hidup setiap saudara dan saya. Kita hari-hari ini jalan hidup itu nyesek saudara. Jalan hidup orang benar bukan semakin enak. Ya, kenapa? Karena ini sudah waktunya akhir zaman. Kita hari-hari ini dipaksa sama Tuhan lewat masalah supaya makin nempel, supaya kita makin gandol, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena kita ini manusia yang terbatas. Saudara perlu tahu, di balik sempitnya jalan hidup kita itu karena kita ini diciptakan sebagai makhluk yang bukan sok bisa, sok serba tahu. Siapa pribadi yang serba tahu, serba bisa, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau hari ini saudara mengalami jalan yang begitu sempit, tenang aja, tidak usah panik. Kemarin ibu itu bilang, ibu saya sudah tidak kuat bu, anak saya depresi, suami stroke, anak sakit juga bu. Sementara saya hari ini harus bantu keuangan keluarga. Saya pingin mati bu, tidak kuat benar-benar. Saya cuma bilang ini bu, tidak usah bunuh diri. Percayalah, mulai hari ini belajar mengangkat tangan sama Tuhan. Kalau kita pakai otak kemampuan kita, hari ini tidak ada orang yang mampu. Tapi waktu kita mengandalkan hikmatnya Tuhan, kekuatan Tuhan yang super power, pasti kita mampu. Bahkan bukan hanya mampu, kita pasti dibawa keluar lebih dari pemenang. Perjalanan hidup bukan
bukan hanya menuju ke negeri yang hanya pas-pasan, tapi selalu perjalanan hidup bersama Tuhan, menikmati negeri yang berlimpah susu madunya, karena Dia datang supaya saudara dan saya punya hidup dalam kelimpahan. Amin. Kita percaya setiap jalan hidup yang sempit, seperti Ibu Desi, seperti saya, kira-kira Tuhan itu ambil kesempatan yang besar gak? Kalau kita berikan kesempatan ini sama Tuhan, di balik sempitnya hidupmu, jalan hidupmu, itu ada satu kesempatan yang Tuhan ambil dari semua proses itu, yaitu menyatakan kuasa kemuliaannya yang besar. Tapi seberapa banyak kita sudah berkecil hati, kita kasih kesempatannya sama iblis. Nah, kalau iblis nggak mungkin perkara besar. Kenapa? Karena iblis kalau curi kesempatan di balik jalan sempitmu, itu pasti dicuri, dibunuh, dibinasakan. Itu sebabnya kemarin kita sudah memperingati bagaimana hari kebangkitan Tuhan Yesus Paskah. Ya, kita baca dulu ayat pembukanya, Yohanes 20 ayat 1. Mungkin nggak bisa ya Fran ditampilnya. Kalau bisa sekarang. Yohanes 20 ayat 1. Supaya kita disadar hari ini siapa kita, ya. Kita adalah orang-orang 20 ayat 1. Yohanes 20 ayat 1. Ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kita percaya dengan kematian dan kebangkitan Yesus, Dia sudah keluar dari kubur. Itu berarti hari ini saudara dan saya jangan terus tinggal di dalam kubur. Kubur masa lalu tidak dikubur-kubur, ya. Yang namanya masa lalu yang kelam terus dihidupi. Hari ini percayalah, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan, baik itu rumah tangga, keuangan, dan semua, mungkin sakit penyakit. Tapi dengan kebangkitan Yesus yang sudah keluar dari kubur, pintu-pintu kubur, pintu-pintu yang tertutup sampai hari ini, percayalah, Dia sudah membuktikan melalui kebangkitannya, Dia akan membuka semua pintu kubur saudara. Amin. Sekalipun terlihat namanya pintu kubur, pasti kita mikirnya aduh hancur Tuhan, mana mungkin Tuhan. Tapi Yesus sudah membuktikan bahwa kubur itu sudah kosong, dan Dia bangkit hari ini. Dia sudah duduk memerintah bersama Bapa di surga. Amin. Posisinya bukan di dalam kubur lagi. Kita sebagai anaknya juga, walaupun beratnya tekanan hidup, kita jangan punya mental untuk terus tinggal di dalam kubur, ya. Yuk kita lihat hari ini, saya akan bahas tentang bagaimana sempitnya jalan hidup itu ada banyak kesempatan. Kita baca dulu di kisah Yeremia 32, ya. Ini bagaimana kehidupan kita. Mungkin saudara bilang ini, ya Bu, saya itu punya masa lalu dulu hutang, karena saya itu serakah, ikut investasi, nggak tanya Tuhan, bangkrut, ya. Kita punya masa lalu, mungkin dulu kita suka tipu orang, akibatnya kita juga ditipu orang. Kita punya masa lalu, kita bukan istri yang baik, sehingga pasangan hidup kita hari ini diambil orang dan sebagainya. Semua punya masa lalu. Kenapa? Karena dulu kita ini tidak dengar-dengaran apa kata Tuhan, dengernya kata keinginan kita. Sudah dikasih tahu jangan ini, jangan suka marah, jangan suka sakit hati. Saya percaya Bu Desi waktu kena kanker payudara, saya bilang ini, kamu harus melepaskan pengampunan. Selama engkau masih hidup sakit hati, maka kanker ini pasti tidak akan pernah sembuh. Kenapa? Karena yang namanya kepahitan itu timbul, akan menyebabkan penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Yang namanya penyakit semua akan bermunculan. Kira-kira kalau Bu Desi tidak dengar apa kata Tuhan untuk melepaskan pengampunan sama suami, sama wanita yang merusak rumah tangganya, nggak mungkin mujizat Tuhan terjadi. Karena saya punya dulu pengerja saya, ya, bagian mulmet juga multimedia, itu masih muda meninggal, saudara. Dulu kalau dikasih tahu ampuni, ngampuni, dia bilang ini tidak bisa.
Nggak bisa. Kasih waktu, nggak bisa. Pikir dia diberkati sukses, usaha sukses, ya udahlah suami mau apa, tapi kebencian jalan, pelayanan jalan. Kira-kira kalau kita mempersembahkan korban yang bukan dari hati yang tulus, dengar, makanya persembahan yang paling menyenangkan Tuhan itu ketika kita taat. Bukan karena hebatnya suaramu, bukan karena pinternya kau berkhotbah, bukan karena banyaknya uangmu kau sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan, tapi ketika sesuatu yang membuat hati Tuhan disenangkan, yaitu ketika kita taat. Kita mulai dengar-dengaran, iya Tuhan aku mau berubah, itulah sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan juga gerak. Yeremia 32 ayat 32 sampai 33 ya. Kita baca dulu. Yeremia 32 ayat 32 sampai 33 kita baca. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatinya Tuhan oleh mereka sendiri, raja-raja, pemuka, imam-imam, nabi-nabi, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Lihat ya, ini semua orang ini pada tidak dengar suara Tuhan, sehingga apa yang terjadi menimpa mereka. Lihat 33 ya. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, sekalipun aku mengajar mereka terus menerus, tiada mereka mau mendengarkan dan menerima penghajaran. Hari ini semua proses kehidupan, kalau saudara lihat, kita ini karena tidak dengar sama suara Tuhan, lebih suka nonjolin aku, keinginanmu sendiri yang dijalankan. Kadang-kadang ada proses kehidupan yang Tuhan izinkan sebagai bentuk hajaran yang terus menerus supaya tujuannya kita berbalik. Iya Tuhan, aku dulu tidak dengar, sekarang mau dengar. Mau melepaskan kepahitan, iya mau Tuhan. Disitulah Tuhan itu tujuannya, supaya kita mau mendengarkan dan kita mau hari ini. Orang tidak bisa bilang gini, ampuni aku Tuhan, terus prosesnya bim salah bim selesai, nggak bisa. Ketika kau sudah minta ampun sekalipun, hari itu tetap ada proses didikan Tuhan. Karena kalau kita hari ini sebagai manusia, ketika kita datang minta ampun langsung diampuni, masalahmu pulih, kita akan gampang balik lagi. Kita akan gampang balik ke jalan yang salah lagi, jadi orang bebal. Ketika apa? Kantong udah tebel, suami sudah balik, rumah tangga pulih, rumah sudah besar lagi, kita gampang melupakan Tuhan. Yuk kita lihat berikutnya, yang ayat ke-37 ke-38, kita lompat ya. Jadi hari ini yuk, ada banyak kesempatan yang akan Tuhan nyatakan di balik sempitnya jalan hidupmu, karena ini cuma didikan, hajaran Tuhan sesaat, supaya kita belajar untuk dengar apa kata Tuhan. Amin. Yuk kita lihat berikutnya. Sesungguhnya aku. Nah, sesungguhnya yang terjadi ini saudara. Jadi di balik sempitnya jalan hidup kita, karena Tuhan lagi didik disiplin hidup setiap kita supaya kita jadi anak-anak Allah, maka senyatanya apa yang akan Tuhan lakukan di balik masalah kita yang berat? Sesungguhnya aku akan mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dan tentram. Jadi kalau hari ini saudara lagi mengalami didikan Tuhan, tenang aja. Yang penting mulai belajar untuk dengar-dengaran. Iya,
Aku dulu sombong, aku mau rendah hati, aku dulu suka nanduk suami, aku mau tunduk supaya Tuhan bilang gini, senyatanya nggak usah takut. Kalau engkau sudah lulus, lihat ya, aku itu akan ada kata apa? Ini loh, kata-kata yang luar biasa itu mengembalikan, membuat kita hidup itu tetap diam dengan tentram. Artinya solusinya Tuhan sudah tahu, Dia akan kembalikan. Apa yang hilang akan dikembalikan. Apa yang hari ini engkau mengalami kehidupan rugi, disakiti, semuanya akan dikembalikan. Bahkan hidupmu tidak akan kacau balau lagi. Happy ending, diam tentram di tangan Tuhan. Amin. Berikutnya ya. Jadi hari ini percayalah, ketika saya siapkan firman ini, saya juga dulu saya belajar ya. Ternyata kalau rumah tangga saya sempat ya benar-benar goncang, sampai tergoncangnya luar biasa, karena Tuhan tuh tahu. Jujur waktu saya jadi konselor itu banyak saya lihat gini, orang yang keras hati kayak saya ya. Saya ini orang keras hati, tanya mama saya ini orangnya dulu itu kalau dikasih tahu nggak bakal mau dengar omongan orang, karena saya merasa saya pokoknya benar. Jadi di situ saya merasa bahwa orang yang keras-keras hati itu tidak akan pernah, prosesnya gampang, pasti proses diremukkannya itu tidak main-main, sampai bencana hidupmu kosong, benar-benar engkau merendahkan hati. Setelah itu proses itu akan berjalan dari satu pintu membuka banyak pintu. Tapi waktu hidupmu masih mengeraskan hati, disuruh ngampuni tidak bisa, disuruh rendah hati tidak bisa, itu akan dihajar terus sama Tuhan. Tapi senyatanya Tuhan tetap punya dalam pemikiran, apa yang terjadi itu pasti akan dikembalikan, pasti dipulihkan dengan diam dan tentram. Itu pasti, tidak usah takut. Makanya cepat-cepat hari ini yang sudah mengalami teguran Tuhan lewat proses apapun, cepat berbalik, cepat dibenahi. Apa yang selama ini Tuhan tidak suka, mungkin kita suka maki orang, suka marah, semuanya itu dirubah mulai sekarang. Lihat ayat 39 dan 40. Aku akan memberi mereka ya satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa. Harapan Tuhan kita takut sama Tuhan itu jangan hanya kalau kita butuh. Ya Tuhan, jawab doaku. Setelah dijawab, kita hidupnya balik lagi ke Mesir. Hidup gaya hidup manusia lama lagi. Tapi Tuhan mau kalau kita hari ini lewat didikan yang gak mudah, supaya nanti obatnya bukan tobat umat jatuh bangun. Iya Tuhan, maklum aku Tuhan, gak bisa seperti itu. Tapi pertobatanmu itu sepanjang masa, selamanya. Sekali takut sama Tuhan, walaupun gak ada orang yang lihat, saudara mau berbuat dosa sembunyi-sembunyi bisa saya gak lihat. Tapi Tuhan itu tahu jelas pertobatan kita sepanjang masa. Untuk apa saudara? Hari ini proses hidupmu, jangan sampai engkau marah sama Tuhan karena semua jalan hidupmu yang sempit dipersempit sama Tuhan, sampai saudara bilang, ya Tuhan, saya dulu merasakan proses gini, Tuhan kasih saya nafas sedikit kek, habis dikasih 2 bulan lihat hamil anak pertama. Tuhan udah doa dalam nama Yesus, jangan hamil lagi anak kedua, jangan persis Tuhan, ya ampun 3 bulan hamil anak kedua. Apa enggak kebangetan saudara? Rasanya saya enggak diberi kesempatan untuk nafas lega lihat suami saya gitu enggak. Tapi tiap kali dengar berita itu langsung gini. Saudara bisa bayangin, orang kalau rasanya hari itu saya bilang gini, Tuhan katanya Tuhan baik, di mana baiknya Tuhan? Kok gampang orang jahat itu rasanya merancangkan yang jahat
hidup saya, jalannya kayak dibuka semua. Sementara saya berdoa untuk tutup jalan wanita ini, tapi nyatanya saya makin berdoa, lahirnya anaknya mirip sama suami saya. Padahal sudah didoakan jangan mirip, jangan laki. Kenapa? Karena saya tahu suami saya kepingin punya anak laki, dan di situ malah lahirnya laki, dua-dua mukanya ya mirip waktu lahir. Untung besar-besar ini yang mirip cuma satu, ya. Dari situ saya bilang gini, aduh Tuhan, kok bisa ya Tuhan? Tapi Tuhan bilang gini, gak usah takut, karena senyatanya kasih semua proses hidupmu ini libatkan aku, karena nanti ada kesempatan ini loh. Untuk apa saudara? Kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Berikutnya ayat yang ke-40, ya, kita baca sama-sama. Apa yang Tuhan mau ambil kesempatan ini saudara? Pulang dari tempat ini, pastikan jangan lagi terpuruk dan beri kesempatan sama iblis. Tapi mulai hari ini setiap proses kehidupan mulai direkam. Tuhan, aku percaya ini proses cuma membuat hidupku hormat, takut sama Tuhan sepanjang masa. Aku gak boleh up and down. Walaupun orang gak lihat perbuatanku, tapi aku mau konsisten. Hari ini aku mau berubah. Dan aku tahu di balik sulitnya hidupku ada kebaikan. Lihat apa yang Tuhan katakan. Aku akan mengikat, ada janji kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan, diulang lagi, akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Makanya banyak orang disambar petir hari-hari ini, petir masalah. Tiba-tiba yang tadinya nyaman ada badai sekonyong-konyong. Saya cuma bilang ini, Bu, tenang ya Bu. Semua petir masalah, badai, mau sekonyong-konyong bikin engkau terlihat mau hancur, itu tidak mungkin hancur. Tujuan Tuhan cuma buat ibu takut akan Tuhan, dan ini kata kuncinya, nempel. Kita dipaksa nempel karena Tuhan tuh tahu akhir zaman ini tidak gampang. Tadi perjalanan kita ngomong sama si Elsia, saudara tahu kalau saudara baca di 2 Timotius, akhir zaman itu masa yang makin sukar, orang makin jahat, kasih orang sudah tawar, anak-anak berontak sama orang tua. Hari-hari ini banyak orang tua yang konseling sama saya, khususnya ibu-ibu. Lihat anak, ya, anak hari ini kalau marah sama orang tua, Bu, saya dikirim fotonya bapak belur, ya. Tadi Bu, sampai itu juga kirim fotonya bapak belur dihajar sama anak. Bayangin Bu Eli, saya dihajar anak Bu Eli sampai bonyok. Anaknya cewek apa cowok? Cewek. Mana fotonya? Ya ampun Tuhan, anaknya itu cantik, mukanya muka feminim, bukan feminat lagi, feminim, diem, mukanya foto. Lah kok bisa hajar mamanya bonyok? Kenapa? Karena mamanya disuruh A, mamanya melakukan B. Anak ini depresi Bu Eli. Tiba-tiba kalau ingat selalu kesalahan saya itu Bu Eli, langsung saya ditonjok. Saudara lihat, hari ini kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman itu tidak gampang. Makanya Tuhan bilang gini, tujuanku hari ini kalau kamu nempel aja sama aku, kamu pasti kuat, pasti sanggup melakukan segala perkara apapun. Bahkan kita hari ini akan keluar nanti melakukan perkara yang besar, kejadian hidup yang dahsyat di balik sempitnya jalan hidup saudara dan saya. Buka 3 PowerPoint. Apa yang akan Tuhan lakukan? Ada kesempatan di balik sempitnya jalan
dalam hidup saudara dan saya. Hari ini Tuhan itu tidak punya rancangan yang buruk. Tenang aja, cuman dipaksa untuk dengar, nempel, dengar, nempel. Gampang nggak saudara? Seharusnya nggak susah kalau kita ini mau melepaskan ego. Nyamannya daging dilepaskan. Tadinya suka marah-marah, sekarang terpaksa harus dikunci mulutnya. Tadinya kalau diserempet angkot, matamu, sekarang enggak. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada orang yang gosipin kita, tadinya gini, biasanya ibu-ibu kalau ada orang yang gosipin dilabrak, ya, ibu-ibu juga banyak dulu preman. Bersyukur buat Victory, kehadiran Victory membuat ibu-ibu preman jadi ibu-ibu yang seperti Putri Solo. Ada banyak kesaksian dia, Bu. Iya, suami kemarin juga, beberapa suami itu WA telepon saya bilang, Ibu Eli terima kasih buat didikannya di PD Victory. Istri saya itu, Bu, tanya anak saya, kalau nggak berhenti ngomel tuh waktunya tidur aja sama waktunya dia pergi. Tapi selama ada di rumah Bu Eli kayak radio rusak, itu mulutnya ngomel aja, nggak pernah berhenti. Anak dimarahi, saya dimarahi. Bu Eli benar-benar istri saya itu preman. Oh, itu sama seperti saya dulu. Saya dulu sampai premannya pembantu saya 7 keluar dalam satu hari serentak. Saking. Terus orang tanya, Bu Eli dipukul? Oh ya nggak pukul. Lah terus kok bisa keluar? Hanya gara-gara kuasa perkataan ini. Kalau ngomong itu tajam katanya. Ya. Dari situ bapak ini cerita, Bu Eli tahu sekarang istri saya itu bingung, anak-anak bingung. Satu kali kok bisa ya, baru tahu ternyata istrinya ikut PD Victory. Lah anak bilang gini, Papa, Mama ini sekarang kok diem ya Pak? Diem loh Pak, walaupun aku salah pun gak marah loh. Iya Papa juga lihat, kalau dulu kan kita salah dikit konslet ya itu ya. Hari ini kok enggak ya, duyem senyum aja. Oh saya selidiki, saya pikir minum pil apa. Ternyata dia pergi ke PD Victory. Saya bilang gini, iya Pak, karena di sini diajari ibu-ibu untuk semakin melatih bisu tuli buta. Oh makanya itu pil yang buat mereka bisa berubah. Jadi hari ini ibu-ibu jangan takut. Yuk pulang dari tempat ini mulai belajar. Dengar, nempel. Karena itu tujuan Tuhan. Kalau tujuan Tuhan berhasil, Tuhan bilang ini, di balik sempit sesaknya, besarnya badai hidupmu, ada kesempatanmu. Jangan lari dari prosesku. Engkau akan menikmati kebaikanku sampai keturunan. Itu tadi, sampai anak cucu, semuanya akan menikmati. Yang kedua, ada janji Tuhan yang kekal. Janji ini tidak akan pernah bisa dibatalkan walaupun keadaan hidupmu hancur-hancuran. Yang ketiga, ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku tidak pernah taruh engkau di belakang. Artinya Tuhan itu selalu berjalan di depan. Dia tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Dan kalaupun ada hal buruk terjadi, dia tahu pasti solusi dan apa yang akan dia lakukan untuk membawa saudara dan saya tidak hancur. Amin. Karena dia Bapak yang baik. Berikutnya yuk kita lihat satu persatu bagaimana kebaikan Tuhan itu terjadi. Yeremia 32 ayat 19 ya. Saya cuma bahas dari Yeremia ini. Kita percaya pulang dari tempat ini resepnya untuk memberikan kesempatan yang besar buat Tuhan, yaitu belajar untuk dengar-dengaran dan belajar untuk intim. Masalahmu boleh berlanjut, gak usah takut, karena di balik masalah ada kebaikan, janji dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia akan menuntun langkah hidupmu. Yuk kita baca. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap
tingkah laku anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah lakunya, sesuai dengan buah perbuatannya. Makanya jadi anak Tuhan hari ini, Tuhan itu mau lihat buah. Jangan jadi orang Kristen dari lahir KTP tapi buahmu gak ada, buah pertobatan gak ada, buah perbuatan gak ada, pancet. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya ya pancet. Tetap aja percuma, sudah ke PD Victory, sudah berapa tahun Bu Eli, tetap aja Bu Eli gak berubah-berubah. Mulutnya, perbuatannya, bukan itu. Makanya kalau Tuhan itu baik, 3 hal. Hari ini mungkin engkau terlihat hidupmu tidak adil, itu pun tetap adil. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu memperhitungkan setiap apa yang kau perbuat. Yang pertama, kebaikan Tuhan itu yang menyertai orang benar. Ada kesempatan di balik sempitnya jalan hidup kita. Yang pertama, yaitu ada rancangan Tuhan yang besar. Amen. Hari ini rencanamu kacau balau. Dulu saya lihat 13 tahun yang lalu, saya lihat semua gelap. Hidup saya gelap, suami gelap, 3 anak gelap. Apa yang saya lihat semuanya berantakan, saudara. Tapi ketika saya melihat hari ini di titik ini, saya melihat rancangan Tuhan yang besar. Di balik sempitnya hari itu jalan hidup yang harus saya lewati. Saya melewati yang namanya suami selingkuh, punya anak 1, punya anak 2, tidak tidur di rumah. Itu semuanya yang saya lewati dengan cucuran air mata. Tapi percayalah, kalau kita tetap hidup hormat takut Tuhan, saya tidak balas selingkuh seperti Bu Desi tadi bicara. Kalau mau ambil penawaran di dunia itu banyak pilihan yang bisa mengenakkan daging, memuaskan daging, tapi itu tidak saya lakukan. Sementara saya dalam proses, saya tetap hari itu hormat takut Tuhan. Saya tidak labrak pelakor, saya tidak pernah ninju pelakor, ya. Saya tidak pernah melakukan hal yang buruk, tapi saya hidup benar-benar hari itu cuma modalnya nempel. Saya bangun hubungan intim sama Tuhan. Saya bangun pelayanan saya sudah tidak pusing dengan masalah saya. Saya mulai melihat hari ini ada rancangan Tuhan yang besar. Amen. Lewat PD Victory, ya. Anak-anak saya juga, ya, doakan nanti minggu depan anak saya hari ini Sabtu dia nikah di gereja. Nanti bulan depannya baru pesta. Itu sebabnya Tuhan tak berikan saya juga yang namanya jodoh buat anak-anak saya juga yang terbaik. Ya, walaupun hidup saya seperti ini, ternyata orang bilang gini, teman saya kalau ketemu saya kan teman saya semua tahu saya ini tipenya seperti apa. Mereka rata-rata bilang gini, aduh Eli, aku gak pernah nyangka potongan lu, orang dikatain potongan. Model potonganmu kok bisa ya jadi hamba Tuhan. Aku pengen tahu kamu tiap hari itu beli kata-kata di mana ya Elia, belajar kata-kata di mana. Wong aku itu tahu loh, kamu ini dulu ndak pernah berani bisa ngomong aja ndak berani, kalau disuruh apa-apa ndak mau. Lah kok sekarang bisa? Itu saya percaya. Kenapa? Karena kuncinya satu, waktu jalani proses saya cuma hormat, intim melayani Tuhan, selebihnya rancangan Tuhan yang besar itu digenapi. Amin. Yang kedua, ada perbuatan Tuhan yang agung. Percayalah, di balik jalan hidupmu yang sempit itu ada perbuatan Tuhan yang agung, yang dahsyat nanti yang akan digenapi buat hidupmu dan seisi rumah. Amin. Yang ketiga,
ketiga, ada keadilan Tuhan yang tidak perlu diragukan. Percayalah, Tuhan akan melihat apa yang buah yang kau tabur pasti dituai. Orang yang merekakan jahat atas hidupmu akan menuai badai, tapi kita yang direkakan jahat atas perbuatan orang yang jahat, justru kita akan menuai berkat. Itu pasti keadilannya, hanya tunggu waktunya. Orang jahat akan berakhir dengan malapetaka. Orang yang menabur bercucuran air mata dengan perbuatan yang baik pasti akan menuai berkat. Amin. Yang berikutnya, yuk kita lihat janji Tuhan, lompat di Yeremia 32 ayat 21 sampai 22. Yeremia 32 ayat 21 sampai 22. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanda Mesir. Percayalah, hari-hari ini Tuhan itu selalu punya inisiatif. Tidak mungkin saudara tinggal terus di dalam masalah. Dia sudah punya master plan. Suatu kali dia pasti bawa saudara keluar. Dan dia keluarnya dari tanah Mesir. Janji Tuhan bukan hanya sekedar keluar, tapi keluar dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar. Lihat 22. Kita hari ini tenang aja. Bu Eli kok tambah sulit? Iya, tambah sulit karena Tuhan itu berjalannya dengan mujizat. Jadi kalau saudara lagi ngadepi jalan tertutup, tenang, memang ini proyeknya Tuhan. Lah orang kalau bisa dengan kekuatannya sendiri, namanya bukan mujizat. Kalau sudah ngadepi jalan buntu, sebentar lagi tangan Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Jadi tetaplah tenang, sekalipun kau berkata ini, Bu Eli, tidak mungkin Bu Eli. Oh tenang, buat kekuatanmu, otak, akal, hikmat kita tidak mungkin menciptakan jalan, tapi bukan buat Tuhan. Yang berjanji membawa saudara keluar dari masalah bukan kehebatanmu, bukan pinternya engkau tabrak hutang online, tabrak sana cari pertolongan orang lain, bukan itu. Tapi lihat, dan engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini seperti yang telah kau janjikan. Dengan apa? Sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hari ini yang nyesek-nyesek gak punya jalan tenang, kita lagi dituntun sama Tuhan. Buka 3 PowerPoint. Saudara tenang, karena tanpa saudara sadari, sebenarnya waktu kita takut nempel sama Tuhan, kesempatan emas ini ada, di mana Tuhan akan memulihkan masalah saudara bukan dengan kekuatanmu, tapi tanda mujizat. Memulihkan masalah saudara dan saya dengan tangannya yang kuat. Yang ketiga, memulihkan masalah saudara dan saya dengan kedahsyatan yang besar. Itu sebabnya hari ini kalau saudara sudah tidak punya jalan, tidak usah panik. Karena jelas firman Tuhan berkata, nak, yang buat tanda mujizat engkau memang tidak mampu. Aku tahu, aku tidak butuh pertolongan manusia untuk membuat tanda mujizat. Belah laut Musa cuman pukul tongkatnya, tapi kemampuannya tidak bisa. Kita tidak bisa bangkitkan orang mati, kita tidak bisa belah laut. Tapi ketika kita hari ini taat menjalani prosesnya, Tuhan tetap sama Tuhan nempel, hidup hormat takut Tuhan. Percayalah, suatu kali kita akan melihat masalah kita akan pulih dengan aman, dikembalikan aman, tentram. Kenapa? Karena
yang melakukan itu Tuhan Allah sendiri. Tanda mujizat, nanti tidak tahu tanda mujizat apa. Saya percaya kok dalam hidup ini orang bilang ini, kamu ini kuat ya Eli. Kalau lihat kasus, waduh, aku sudah kepingin kabur, gak kuat. Saya terlalu percaya. Kenapa sampai di titik ini saya tetap tenang dan percaya. Saya tidak perlu mikirkan. Kalau pikiran ini mikir terus, jangan, itu banyak yang saya pikir. Tapi waktu saya fokus sama Tuhan, saya cuma bilang ini, Tuhan, nanti ya Tuhan, skenario, cerita sinetron hidup saya akan berakhir dengan tanda titik. Dan titiknya pasti Tuhan dipermuliakan dan kemenangan akan terjadi. Saya percaya nanti pemulihan saya, orang akan bilang ini, wow. Seperti Bu Desi tadi, kanker hitam semua jadi bersih. Itu yang namanya, siapa yang melakukan, Dokter Pineng? Apakah ada obat yang mujarab bim salah bim kanker jadi sembuh? Apa ada obat? Tapi saya terlalu percaya, karena mengikut Tuhan itu selalu berakhir dengan titik kemenangannya. Kita akan menyatakan mujizat. Tangan yang kuat yang tidak akan tergoyahkan oleh kekuatan apapun. Mau pelakor punya anak, saya cuma kalau kadang konseling sama ibu-ibu, Bu, saya baru dengar wanita tobat pelakor, Bu, ngahirin lagi. Ampun Bu, sudah 2-3 mau ternak apa Bu? Aduh. Jujur saya punya seorang yang pernah konseling sama saya sampai kasihan. Jadi dia itu punya anak, nggak punya anak laki, ya. Terus suaminya ini orang totok. Nah, orang totok itu selalu mengharapkan punya keturunan anak laki. Jadi waktu itu suaminya selingkuh, ngomongnya terang-terangan, aku terpaksa, bahkan mertuanya juga mendukung karena harus cari silsilah keturunan laki. Jadi dia izin sama istrinya, karena kamu tidak punya anak laki, aku menikah lagi. Singkat cerita, menikah lagi. Ini orang kaya saudara, ya. Waktu menikah lagi, si istri dipaksa terima karena semuanya sudah, dan suaminya adil, ya. Suaminya adil, tetap pulang rumah, tapi dari jam berapa itu jamnya yang sama. Pokoknya ceritanya dia menikah lagi untuk menyambung keturunan, karena ini nggak bisa. Itu ceritanya seperti itu. Dan dia bilang gini, Bu Eli, tahu Bu Eli, waktu hamil anak pertama ternyata hamilnya cewek, Bu Eli. Ya sudah ya. Terus berarti pikiran saya sama keluarga gini, aduh pasti nambah lagi 1 anak, ya. Lah pikiran dia hari itu dengan nambahnya 1 anak berarti warisannya pasti berkurang. Saya bilang, ya ampun, anaknya aja masih itu sudah mikir panjang, makanya stres. Hari itu berapa tahun si perempuan ini dipaksa hamil lagi. Jadi anak masih umur 1 tahun hamil lagi. Ternyata cewek lagi, Bu Eli. Haleluya, terpaksa Bu Eli. Kita pasti akan melihat nanti ada keturunan ketiga. Sampai hari itu dia doa. Waktu itu hamil lagi anak ketiga. Dan dia bilang ini, Tuhan, sudah akhiri Tuhan, punya anak laki, kalau enggak berhenti. Dan dia bilang, untungnya Bu Eli, anak ketiga cowok, berhenti benar-benar. Coba kalau cewek lah itu mau ternak apa itu Bu Eli? Ini bukan namanya lagi nanti suami saya pasti bisa menernakkan anak cewek sampai dapat cowok. Dan dia sampai berdoa, ternyata anaknya dapat cowok. Ya, di situ kita percaya hari ini, yuk ibu-ibu gak usah stres. Makanya kalau ibu-ibunya bilang ini, Bu, anak itu pelakor hamil lagi, sudahlah Bu. Kok bisa Bu tenang? Lah anak 1 sekarang 2 ibu suruh tenang. Tenangnya gini, mau anak 1, anak 2, anak 10 sekalipun Bu, bagi Tuhan solusinya sama, kecil. Oh iya ya, buat ibu pusing kan mikirin dulu anak 1. Orang berpikir solusi
beratnya masalah, saudara mikir tambah rumit, tapi bukan buat Tuhan. Semakin rumitnya masalahmu, di tangan Tuhan itu hanya untuk menyatakan mujizat. Amin. Tangan yang kuat itu tadi, kedahsyatan yang besar. Orang kalau kesaksian bukan hanya gini, saya sakit bisul sembuh. Oh, bukan itu saudara ya. Saya sakit ada jerawat besar, saya doakan dalam nama Yesus jerawat saya kempes. Ya mungkin yang saudara yang kesaksian paling ya gini, aduh gitu aja disaksikan. Benar gak saudara? Tapi kalau saudara berdiri seperti Bu Desi tadi, dokter sudah menvonis ya kanker stadium 4 akhir, tidak ada obatnya, usianya cuma berapa bulan, ternyata saya masih hidup. Dan waktu saya check up, dokter berkata bersih. Amin. Amin. Ikut Tuhan memang kadang dibawa kayak jet coaster, redek-redek. Karena menurut saudara, lah kok tambah parah, tambah bonyok, tambah babak belur. Tapi buat Tuhan semangat dia. Oh tenang, karena nanti orang gak lihat mujizatmu kalau masalahmu biasa-biasa. Harus dibuat heboh. Oh, harus dibuat sampai panik.com dulu untuk melihat mujizat tanganku yang kuat dan kedahsyatanmu yang besar, supaya namaku dipermuliakan. Amin. Amin. Yang berikutnya yang terakhir ya. Jadi pulang dari tempat ini, kasih kesempatan semua hidupmu kepada Tuhan. Yang terakhir penyertaan Tuhan, Yeremia 32 ayat 41 dan 42, dibaca terlebih dahulu. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Ini lihat Tuhan katakan, aku akan membuat mereka tumbuh. Ya, ikut Tuhan itu selalu yang namanya prosesnya itu naik, saudara. Gak mungkin ikut Tuhan itu arahnya hancur. Nah, selalu ada kata pertumbuhan. Itu berarti kita semua ini lagi di-upgrade sama Tuhan. Lihat ya, dengan kesetiaan. Jadi jangan pikir, dulu saya pikir diri Tuhan ini kok gak setia ya sama saya. Saya ini sudah ngampuni, sudah melayani, orang lain saya konselingi, orang lain bully lah, kok saya tambah parah. Kira-kira saya mulai meragukan, Tuhan ini setia gak sih sama saya. Ternyata waktu saya baca firman ini, Tuhan mengingatkan hidup saya, Eli, aku selalu berjalan dengan kesetiaanku untuk menyatakan kebaikanku, bahkan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Itu artinya kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Hari ini dia tulus setia buat saudara dan saya. Sekalipun kita sering tidak setia, dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri bahwa dia tetap punya hati yang tulus, segenap hati, segenap jiwa. Orang kalau manusia ya, saudara setia sama saya, kalau saya setia. Jujur, coba kalau saya sudah tidak setia, kira-kira jadi pertanyaan, saudara setia nggak sama saya? Seringkali manusia itu seperti itu, tapi firman Tuhan berkata, aku setia itu dengan segenap hatiku dan jiwaku. Aku tulus, gak ada modus. Kamu gak setia, aku tetap setia. Amin. Yang berikutnya 42, nanti kita buka terakhir. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Selalu ada kesempatan di balik kesempitan
kesulitan, malapetaka yang hebat. Makanya siapa yang mengalami malapetaka proses hidup seperti Bu Desi, mungkin hari ini keuanganmu hebat menghajar engkau, mungkin hari ini usahamu hebat sepinya, suamimu hebat selingkuhnya, sampai top of the record ya, sampai yang namanya hari ini kau berkata gini, aduh suamiku limited edition super duper Bu Eli nyakiti hidup saya, bukan hanya selingkuh tapi punya anak. Bu Eli hari ini bangkrutnya bukan bangkrut Bu Eli, trut sudah tidak punya apa-apa lagi. Seperti Bu Desi tadi, rumah dijual, uang tidak ada lagi. Ada kesaksian ya, ini orangnya lagi saya suruh saksi. Saya itu sampai waktu terima amplop dari dia, saya diberkati itu saya mau nangis. Jujur saya tahu orang ini jelas, karena waktu dia nggak punya uang, dia bilang, ibu saya itu cuma punya uang tuh beberapa ratus ribu mungkin ya. Dalam hati saya bilang gini, duh kasihan ya orang ini nih ya, orang jemaat kita juga. Dalam hati saya kalau mau memberkati itu gampang, tapi ketika saya mau memberkati dia, kayak ada sesuatu yang Tuhan taruh. Ini orang lagi menghidupi imannya. Jangan engkau jadi Tuhan. Kalau engkau jadi Tuhan, dia tidak lihat kemuliaanku. Oh iya benar. Jadi hari itu saya tidak kasih dia uang. Dia cuma bilang, ibu uang saya cuma tinggal sekian. Dan saya tahu, aduh kalau beberapa ratus ribu itu cuma untuk hidup makan tuh berapa hari. Apalagi hidup di kota besar. Saudara tahu, selang beberapa saat saya tidak pernah karena saya dia sibuk, tidak mungkin tanya satu persatu. Dan kalau dia tidak report saya juga tidak tahu. Suatu kali dia telepon saya dan dia berkata, Bu Eli, Tuhanku dahsyat. Itu tadi, Tuhanku ajaib, Tuhanku dahsyat. Saudara tahu, waktu di tengah kesesakannya, tiba-tiba dia berdoa sama Tuhan. Tuhan itu kirim orang yang mungkin jual rumah itu tidak laku-laku, dan dia ini bukan keahliannya di broker, dia pasang itu pelang, cuma dipasang gini namanya, rumah itu laku miliaran. Saudara tahu, dia hari itu yang pasang pelang sendiri, komisinya murni buat dia juga. Dan hari itu ketika kita ibadah, ibu ini datang kasih saya amplopnya tebel saudara, uangnya. Saya terima itu mau nangis. Saudara lihat ya, orang yang cuma beberapa ratus ribu hari ini bisa berkati saya dengan amplop yang tebal. Dia bilang, Bu, saya diberkati Tuhan, bahkan ada proyek yang menunggu, doakan Bu closing, ini puluhan miliar. Wow. Saya cuma bilang ini, Tuhan, kalau Tuhan itu sudah waktunya, ini cuma balik telapak tangan saudara. Semua yang saudara tidak mungkin, tidak bisa. Dia bilang ini secara akal, saya ini bukan siapa-siapa, keahlian jadi broker ya kalah lah Bu Eli sama orang yang sudah kelasnya era. Saya ini tidak pintar ngomong, tidak bisa rayu orang, tidak marketing dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya anugerah itu tidak ada yang bisa nolak. Amin. Dan saudara lihat yang berikutnya ya. Jadi percayalah, siapa yang mengalami malapetaka yang hebat, jangan menyerah. Kasih kesempatan sama Tuhan, karena Tuhan selalu melakukan malapetaka yang hebat. Ada keberuntungan. Yang ke-44b kita baca yang terakhir. Setelah itu kita mau yuk puji Tuhan, nyanyi bersama ya. Kita mau serahkan apa yang jadi masalah kita. Hari ini pulang, saudara sudah kasih kesempatan semua kepada Tuhan. Saudara tidak perlu kasih kesempatan sama iblis, karena saudara lagi pusing 7 keliling dengan masalah. Tapi belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Ayat yang keempat, sebab aku akan apa saudara? Menghancurkan, memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Lihat 3 poin yang tadi. Nah ini, hari ini jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Kalau
Dia itu Immanuel, setianya itu tulus, segenap hati dia akan sertai saudara. Amin. Yang kedua, ada terobosan Tuhan di balik malapetakamu yang hebat. Dia sudah siapkan kesempatan emas, yaitu keberuntungan. Yang terakhir, dia sudah sediakan solusi pemulihan yang Tuhan kerjakan selalu yang terbaik. Amin. Putnya. Nah ini ya, jadi pulang bawa kesempatan emas, jangan lagi putus asa. Kalau engkau putus asa, engkau sedang menutup kesempatan emas yang sudah Tuhan sediakan hari ini, walaupun belum terlihat. Hari ini yang kau lihat semuanya buruk, Bu Eli, hancur, Bu Eli, hancur, bangkrut, Bu Eli, parah suamiku. Tapi yang Tuhan lihat bukan parah, hancur, bangkrut, tapi yang Tuhan lihat adalah kesempatan emas. Melalui kebaikan, janji, penyertaan Tuhan di depan semuanya, itu ada kesempatan emas yang akan kita nikmati di balik sempitnya jalan hidup saudara dan saya yang sedang terjadi hari ini. Yuk kami berdiri semuanya. Kita percaya pulang dari tempat ini saudara bawa kesempatan emas. Amin. Ada kesempatan emas di depan, di balik malapetaka saudara yang hebat. Jangan anggap remeh Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Berikan waktu sesaat untuk Tuhan boleh menyelidiki setiap kehidupan saudara. Mungkin hari ini suaranya berkata, "Nak, ampuni nak, lepaskan pengampunan." Walaupun kau berkata, "Berat Tuhan, terlalu sakit," tapi Tuhan berkata, "Lepaskan." Karena mengampuni itu bukan urusan antara kau sakit, kau menderita, tapi mengampuni itu adalah keputusan yang harus engkau lakukan karena kau mau taat dengan apa yang aku mau. Itu sebabnya jangan pernah tahan-tahan yang namanya urusan ketaatan antara hidupmu dengan Tuhan. Jangan karena perbuatan orang yang jahat engkau melawan aku. Jangan karena perbuatan suamimu, iparmu, mertuamu, teman baikmu yang jahat engkau menyakiti hatiku. Itu sebabnya hari ini Tuhan berkata, ketika kau dengar firman ini dan kau berkata, "Iya Tuhan, ini buat aku mau berubah, aku tidak mau hidup dalam kepahitan, aku tidak mau hidup dalam sakit hati, aku tidak mau hidup dalam takut dan khawatir, karena aku tahu roh ketakutan itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Aku tidak mau hidupi roh yang dari iblis. Mulai sekarang aku mau belajar untuk tenang dan percaya." Maka percayalah, Tuhan berkata, tidak ada sesuatu yang buruk sekalipun engkau hari ini melewati jalan yang begitu sempitnya. Ada kesempatanku ketika kau melewati jalan yang sempit, di mana kau akan melihat kebaikanku sampai keturunan akan kau nikmati. Ada janji, ada penyertaanmu di depan yang akan kau nikmati. Engkau akan melihat bagaimana happy ending, titik terakhir kemenangan. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat tangan kuatku. Engkau akan melihat kedahsyatanmu yang besar. Bahkan kau akan melihat bagaimana kebaikanmu terjadi. Bagaimana hari ini aku pulihkan engkau. Aku akan buat terobosan demi terobosan di balik keuanganmu yang hancur-hancuran, rumah tanggamu yang hancur-hancuran. Kau akan melihat itu semua. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, PD Victory di Malang ini akan menjadi berkat buat banyak wanita yang berkemenangan. Mereka akan datang dengan hancur hati, ketika mereka pulang mereka tidak hancur lagi, tapi mereka menjadi pemenang. Mereka bukan datang menjadi korban masalah, tapi mereka adalah pahlawan-pahlawan Tuhan di balik masalah malapetaka yang hebat. Ada kesempatan Tuhan berkata, "Aku akan menjadikan engkau sebagai saksiku sampai di ujung bumi melalui masalah ini." Terima kasih Bapak, berkati setiap kami dengan pergumulan apapun. Kami sudah mengangkat tangan, kami sudah serahkan hidup kami, baik masalah kami sepenuhnya. Kami pulang, kami bawa kesempatan emas.
Kami tidak mau lagi hidup dalam keterpurukan, kami tidak mau hidup dalam kubur Tuhan, karena Engkau sudah bangkit dari kubur. Terima kasih Bapa, berkati Bu Syana Tuhan yang sudah menyediakan tempat ini. Apa yang dia tabur tidak pernah dituai dengan sia-sia, tapi dia akan menuai kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Frans, berkati juga Elsia, berkati kami semua sudah melayani di tempat ini, baik melalui doa, melalui apapun jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kalau sebentar kami juga mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.